Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di tempat yang dimuliakan Allah ini untuk kita ngaji bareng, ya, sama-sama memahami apa-apa yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya yang insya Allah kita hari ini akan masuki pelajaran tentang bab saum. Tentu saum Ramadan, ya, yaitu puasa Ramadan. Karena kita sudah di bulan apa nih? Jumadil Akhir. Iya. Setelah ini bulan Rajab. Setelah Rajab Sa'ban. Berarti mungkin 2 bulan lagi sudah mendekati sekali, ya. Baik, salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya, kita termasuk di dalamnya. Saum secara bahasa adalah menahan, ya. Kata ini digunakan untuk segala macam bentuk penahanan, seperti yang terdapat dalam surat 19 ayat 26. Ini secara bahasa, ya. Faquli inni nazartu lirrahmani sauma. Ya, saum, kata saum, coba perhatikan nanti dalam surat 19 ayat 26. Saya tidak baca dari awalnya, saya baca dari kalimat faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar saum untuk, maksud adalah diam, menahan, tidak berbicara. Jadi kata ini diambil dari menahan, saum, ya. Namun kalau secara istilah adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah. Maka tanpa niat tidak ada ibadah yang diterima. Karena niat ini wajib dalam segala ibadah, ya. Kemudian keutamaan dan manfaat saum ada 10. Saya tidak bahas semua karena kita tidak ingin berlama-lama. Keutamaannya nanti insya Allah setelah kajian ini saya akan share, langsung dibaca aja, ya. Bagi yang belum ikut grup silakan ikut, karena saya juga sebagian dari sahabat-sahabat belum ada nomornya untuk saya masukkan. Makanya ikut aja di grup Darul Ilmi, insya Allah begitu saya share semua bisa mengambil manfaat dari
apa yang kita bahas malam ini, ya. Sekedar catatannya, ada 10 keutamaan saum Ramadan, ya. Saya hanya baca sebagian saja keutamaan dan manfaat saum. Puasa termasuk di antara amalan ibadah yang sangat agung dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Orang mukmin yang melakukannya akan diberi balasan pahala yang tidak terbatas. Puasa dapat menghapus berbagai dosa yang telah lalu, menjauhkan seorang dari siksa api neraka, dan memasukkannya ke dalam surga melalui pintu khusus yang disediakan hanya untuk orang-orang yang berpuasa, ya. Juga dengan puasa seorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar ketika nanti bertemu dengan Allah. Itu rangkuman, ya. Kemudian puasa merupakan proses pembelajaran yang sangat baik mengenai akhlak, di mana seorang mukmin dapat mempelajari berbagai hal karena puasa merupakan jihad diri untuk melawan hawa nafsu, ya, dari godaan setan yang kerap menipu kita. Membiasakan seorang berperilaku sabar, ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang, sabar terhadap cobaan dan penderitaan yang mungkin terkadang dijumpainya. Puasa juga mengajarkan pola hidup disiplin dan konsekuen, serta menimbulkan rasa kasih sayang dan persaudaraan terhadap sesama muslim terutama dan sesama manusia pada umumnya, ya. Jadi kita tahu, oh begini rupanya rasa lapar gitu, ya. Dan sikap tolong menolong dan saling bahu membahu yang dapat menyatukan umat Islam, itu yang paling perlu, ya. Pembagian puasa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah, ya. Puasa wajib itu ada berapa? Ada berapa puasa wajib? Pertama, puasa Ramadan. Kedua, puasa kafarat, ya, denda. Puasa denda itu wajib karena ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam, seperti bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, itu terkena kafarat, puasa kafarat namanya. Atau kafarat sumpah dan nazar, itu juga disebut puasa kafarat. Kafarat, bayar denda. Nah, yang ketiga ya nazar. Nazar itu puasa, nazar kan wajib, ya. Jadi kalau kita ditanya ada berapa macam puasa wajib, pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa kafarat, yang ketiga puasa nazar, ya. Dan sisanya tentu puasa sunnah, seperti puasa sehari berbuka, itu puasa Daud, atau Senin Kemis, itu puasa sunnah, apa yang telah dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian puasa setiap bulan 3 hari, itu juga puasa sunnah. Kemudian puasa di bulan Syawal selama 6 hari, itu juga termasuk puasa sunnah. Kemudian puasa di hari Arafah. Kemudian dalil-dalilnya dalam sunnah banyak, di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh
Talha bin Abdullah radhiyallahu an bahwa seorang badui yang berambut kusut beruban mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, beritahulah aku mengenai puasa yang Allah wajibkan kepadaku. Beliau bersabda, puasa di bulan Ramadan, kecuali jika kau ingin melakukan yang sunnah seperti tadi. Ya. Kemudian hadis yang sangat masyhur dari Jibril. Dia berkata, apakah itu Islam? Beliau menjawab, Islam adalah hendaknya engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadan, dan haji jika kau sanggup. Ya, 5. Kemudian tadi sudah saya katakan kalau keutamaan saya nggak baca semua. Kalau saya baca 10 habis waktunya. Ya. Bagaimana mengetahui datangnya bulan Ramadan? Kewajiban puasa Ramadan ditetapkan setelah masuknya bulan Ramadan. Hal itu dapat diketahui dengan melihat hilal. Ya, melihat bulan. Ya. Bulan yang menunjukkan datangnya bulan Ramadan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 185. Itu dalilnya dengan memakai hilal. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalian melihatnya, maksudnya melihat hilal pertanda datangnya Ramadan, maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihatnya, yaitu hilal pertanda habisnya Ramadan atau nampaknya bulan Syawal, maka berbukalah. Jika yang memungkinkan cuma 29 atau 30. Ya? Kemudian maksud daripada perkataan itu telah dijelaskan dalam riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, 1 bulan adalah 29 hari. Janganlah kalian memulai puasa hingga kalian menyaksikan hilal Ramadan. Jika kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah sampai 30 hari. Jadi bisa 29 atau 30. Mengetahui terbitnya bulan dengan cara melihat langsung, bukan melalui hitungan. Ya, dalilnya sudah banyak sekali tentang itu. Nanti kita akan bahas di pertengahan, puasa ikut hilal atau ikut hisab. Atau pertanyaannya nanti, puasa ikut pemerintah atau ikut golongan tertentu. Nanti kan akan terjawab dengan sendirinya, ya. Ya, kita puasa tetap mengikuti pemerintah ulil amri. Ya, sekalipun pemerintahnya salah ngitung, nggak ada masalah, karena kita tidak ikut tanggung jawab, ya. Ikut pemerintah. Ini semua sudah pernah kita bahas, ini hanya pengulangannya saja, ya. Kaum muslimin telah mensepakati hal itu dan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali dari kalangan ulama-ulama salaf. Hanya dari kalangan terakhir yang mengaku mengerti fikih dari generasi setelah 300 tahun. Ya. Setelah 300 tahun Hijriyah, barulah yang berpendapat boleh menggunakan hisab. Ya. Pendapat ini sangat janggal dan telah ditolak oleh kesepakatan ulama sejak dulu. Kesaksian terbitnya hilal Ramadan cukup oleh seorang saksi yang adil. Apalagi di negeri kita bukan hanya seorang yang melihat, ya. Di setiap daerah ada yang namanya tim ru'yat. Ya. Tim melihat bulan. Iya. Ya, yang adil. Pendapat mayoritas ulama seperti Abu Hanifah,
Imam As-Syafi'i dan Ahmad rahimahullah, serta pendapat yang dipilih oleh Ibnu Munzir dalam kitab Al-Ijma' yang juga kita bahas di tempat yang sama, cuma itu kita letakkan pada malam Jumat pertama ya Ustadz ya. Ya Ustadz Edo, malam Jumat pertama kita bahas tentang Al-Ijma' ya. Iya. Kemudian pendapat yang kuat berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang berusaha melihat bulan pertanda masuknya bulan Ramadan. Kemudian aku melihatnya dan mengkabarkan berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Jadi dengan dalil ini, satu orang kalau yang adil sudah melihat hilal dan memberitakan kepada ulil amri, kemudian ulil amri yang memutuskan puasanya. Ya. Jadi satu orang yang adil kalau sudah melihat, dia lapor sebagaimana lapor kepada Rasulullah SAW. Lalu yang menetapkannya siapa? Gak boleh sebenarnya kalau yang melihat, yang memberitakan puasa besok, nggak boleh, karena yang menetapkan adalah ulil amri tadi ya. Nah, kesaksian hilal Syawal, para ulama fikih sepakat menyatakan tidak cukup dengan seorang, melainkan harus dengan dua orang saksi yang adil. Ini perbedaan ya. Kalau untuk melihat hilal Ramadan cukup satu orang, tapi kalau untuk melihat hilal Syawal dibutuhkan dua orang. Berdasarkan hadis dari Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab, bahwa para sahabat telah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mulailah puasa dengan melihat pertanda masuknya Ramadan atau lihat hilal, dan berbukalah dengan melihatnya. Ya, maksudnya melihat hilal. Hendaklah kalian memastikan, jika kalian terhalang oleh awan, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30 hari. Di penghujung hadis ini dikatakan, jika dua orang saksi muslim telah bersaksi, maka berpuasa dan berbukalah. Artinya di sini para ulama sepakat, ternyata kalau untuk Syawal dibutuhkan dua orang saksi sekurang-kurangnya, baru bisa dinyatakan sah bulan Syawal. Ya. Bagi kaum muslimin yang tidak dapat melihat hilal sendiri, maka hendaklah ia mulai bersama mayoritas dan berbuka juga mayoritas, yaitu siapa? Ya ulil amri lah, mayoritas. Ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, permulaan puasa kalian adalah pada hari di mana kalian semua berpuasa, dan permulaan buka kalian adalah pada hari di mana kalian semua berbuka. Hari Id juga ketika semua berbuka. Jadi nggak boleh masing-masing, terkecuali. Nah, ini ada kecualinya nih. Ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, terkecuali seseorang yang menyaksikan hilal sendiri, maka hendaklah dia memulai puasa dan berbuka secara sembunyi, agar tidak menyelisih mayoritas. Ya, yaitu umpama, ini contoh. Seandainya ada yang melihat hilal sudah jelas, lalu penetapan ulil amri beda, itu urusan ulil amri. Tapi orang yang sudah menyaksikannya sendiri, dia boleh berpuasa karena dia menyaksikan langsung dan dia tahu, tapi tidak boleh menyelisih mayoritas. Jika tidak, kalau setiap orang yang lihat, nanti makanya terjadi perpecahan.
Di fulan puasa hari ini, sebulan puasa hari ini, puasa ini beda ya. Nah, untuk mempersatukan umat Islam, maka dibutuhkan yang menetapkan adalah ulil amri, pemerintah. Tapi kalau umpama berbeda dengan itu, ada seorang yang bisa melihat langsung dan dia yakin dia boleh berpuasa, tapi catatannya apa? Dia berpuasa sembunyi-sembunyi, tidak boleh dia ikut berfatwa. Emang siapa dia? Gak boleh, ya. Selama tidak melebihi hitungan 30 hari. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, juga pendapat Ibnu Hazm rahimahullah, ya, dengan firman Allah yang sama yang dikutip dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, ya. Barang siapa di antara kalian yang hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Wallahu a'lam. Jadi mungkin di antara bapak-bapak bisa melihat sendiri, ya silahkan, ya. Tapi tidak boleh yang melihat tadi setiap orang boleh berfatwa, tidak boleh, ya. Hukumnya nanti timbul perpecahan. Dia harus lapor kepada ulil amri, pemerintah. Nanti pemerintah yang menetapkan. Serah. Dan saya punya kajian khusus tentang itu. Bahkan sudah dijawab oleh ulama-ulama al-kabair. Bagaimana kalau pemerintahannya salah? Ya enggak apa-apa. Karena kalau pemerintahannya yang membuat salah, ya dosanya untuk mereka, pahalanya untuk kalian. Jadi nggak usah pusingin masalah itu, ya. Kemudian, apakah sebuah negeri harus berpuasa jika salah satunya sudah melihat hilal? Pendapat yang kuat tidak harus, ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya ikutin Arab, keliru. Waktu aja sudah beda antara Arab dan kita. Ada beberapa paham seperti itu. Oh, Arab belum puasa loh. Lah, apa urusan Arab sama Indonesia? Malaysia sendiri beda. Ya, kenapa demikian? Berdasarkan ayat yang sama, riwayat dari ringkasnya hadis Quraib yang menyaksikan hilal pada malam Jumat. Perhatikan ini, ya. Jadi hadis Quraib yang menyaksikan hilal pada malam Jumat di daerah Syam, yang diberitahukan kepada Ibnu Abbas bahwa Muawiyah dan orang-orang berpuasa pada hari itu. Sedangkan Ibnu Abbas melihat hilal pada malam Sabtu di Madinah. Ya, ini antara negeri Syam dan Madinah. Lalu orang-orang berpuasa pada hari Sabtu. Ya. Jadi Muawiyah radhiyallahu anhu puasa pada hari Jumat dan Ibnu Abbas puasa pada hari Sabtu. Bukan itu maksud saya sebenarnya. Pertanyaannya perhatikan, ya. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidakkah kau merasa cukup dengan persaksian Muawiyah dan puasa yang dia lakukan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, tidak cukup. Ya, demikian yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Jadi ini pendapat yang paling sahih di kalangan mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali dan Hanafi. Berarti jumhur mazhab sudah sepakat. Maka nanti dalam kitab Al-Ijma' akan dibahas masalah ijma'nya ini, masalah, ya, bahwa bisa beda di setiap negeri. Kenapa demikian? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata karena adanya perbedaan mengenai terbitnya hilal.
Maka apabila mereka bersepakat bahwa di negeri itu sudah dilihat hilal, maka wajib mereka berpuasa. Namun apabila tidak, maka belum boleh berpuasa di negeri yang lain. Ya, bisa saja kita sama Malaysia berbeda. Tidak mesti sama, karena ulil amri sana yang menetapkan. Dan kita di sini adalah ulil amri kita yang menetapkan. Jangan terus. Ini biasa yang berbicara seperti ini orang-orang yang belum paham tentang hadis ini. Ya. Ini dengan tegas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, apakah tidak cukup hilal yang dilihat oleh Muawiyah di negeri Syam? Sementara di Madinah, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat hari Sabtu. Tidak boleh kita ikut-ikutan, kita puasa aja. Toh di negeri-negeri di sekitar kita juga udah mulai puasa. Tidak ada urusan. Ya, perhatikan ini. Karena ini adalah ijma. 4 imam mazhab. Kurang apa lagi? Bahkan didukung oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Oleh karena itu nggak usah terpengaruh dengan siapapun. Ya. Tidak ada hak kita untuk bertanya, bagaimana kalau kita ikuti pemerintah yang begini dan begitu. Ini semua pertanyaan yang nyeleneh. Pertanyaan yang tidak mengikuti dalil. Itu pakai akal dan hawa nafsu. Kalau kita sudah kembali kepada dalil, tidak perlu kita pertanyakan itu. Dan saya sudah siapkan jawaban-jawaban tersebut. Dan nanti apa yang hari ini kita bahas, saya akan share langsung, karena alat bantu yang kita miliki sangat bisa dimanfaatkan. Antum sebentar aja bisa memiliki, cuma yang jadi persoalan antum baca atau enggak, itu aja sih sebenarnya. Atau dianggap ya udahlah, tadi kan udah dikaji gitu. Padahal ini hanya bagian yang kecil yang kita kaji, karena waktu kita ini sangat amat terbatas. Sisanya sekian banyak kajian yang mengenai ini, itu ada dalam pemahaman-pemahaman para ulama yang sudah kita kutip. Kita nggak bisa semua kita sampaikan, maka waktunya tidak cukup. Ya. Pertama, masalah keutamaan Ramadan tadi. Kedua, tentang bagaimana mengikuti dan memulai awal Ramadan, ikut siapa. Ini nanti kita akan share. Nanti kita dibaca. Baca, tolong baca baru buang. Mungkin alasannya, kalau saya simpan Ustadz, nanti kepenuhan HP saya. Bahasanya kayak saya nggak punya HP aja sih. Sekarang yang paling kecil aja istilahnya HP udah nggak ada yang di bawah 3 giga internalnya, tuh udah hampir udah nggak ada. Rata-rata yang Anda miliki itu saya yakin sudah 3 giga, RAM-nya juga 3, ya, apalagi internalnya, RAM internalnya rata-rata 32 Pak. Ya, kepenuhan. Ya kalau untuk disimpan oke, nggak masalah lah, buang aja setelah dibaca. Maksud saya, baca dulu baru buang. Apa sih susahnya baca 10 menit? Paling banyak waktunya 10 menit untuk baca itu. Tapi sudah merekam, kepala kita ini insya Allah sudah merekam. Oh, ini berarti pendapat-pendapat ulama-ulama al-kabair. Gitu loh. Sekaligus kita meniadakan perkataan kata si fulan. Paham? Tidak penting lagi kata ustadz ini, kata ustadz ini, kata ini, tidak perlu. Ya, kita bukan pada saat ini ngaji itu nggak perlu begitu lagi. Ya. Kemudian syarat-syarat puasa Ramadan bagi wanita suci dari haid dan nifas. Ini syarat. Kalau enggak haram puasa. Ya, suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk wanita. Memangnya ada yang mens juga apa? Enggak mungkin ya. Kodratnya tidak seperti itu. Yang kedua syaratnya niat. Innamal a'malu binniyat. Kemudian dalam ayatnya sering kita baca, wa ma umiru
illa liya'budallaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi syaratnya pertama suci, bagi wanita suci dari haid dan nifas, bagi kita semua adalah niat. Maka nanti ada perkataan-perkataan para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, puasa tidak sah kecuali dengan adanya niat, dan tempat niat adalah di dalam hati. Ya. Jadi syarat niat puasa Ramadan seperti hadis Ibnu Umar dari Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Ya, jadi menetapkan niat sebelum fajar. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangiku dan berkata, ya, ini untuk khusus saum sunnah. Itu bedanya. Kalau saum wajib nggak bisa mulai pertengahan. Kalau dari fajar tidak ditetapkan niat, tidak dimulai dari fajar, tidak ada puasa Ramadan, nggak bisa. Tapi kalau saum sunnah boleh. Dalilnya sahih. Umpama, ya, kita ini sampai beberapa jam di siang hari belum makan apa-apa, ya sudahlah, saya niatkan aja puasa, boleh, nggak apa-apa. Ya, karena bagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha tadi, Nabi mendatangiku dan bertanya, apakah kalian mempunyai sesuatu untuk saya makan? Kami menjawab tidak. Maka beliau berkata, jika demikian maka aku berpuasa. Ya. Hadis ini riwayat Muslim. Hukum niat puasa pada setiap malam di bulan Ramadan, ini pendapat mayoritas ulama, dipilih oleh penulis yaitu Abu Malik Kamal As-Salim, dengan mengatakan bahwa, perhatikan nih kalimatnya supaya enggak pada ribut nanti. Ya, perhatikan kalimat ini. Bangun malam berarti dengan maksud kehendak. Makan sahur sudah dianggap sah sebagai niat. Karena niat adalah sebuah maksud dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Itu kata beliau. Ya. Dan seperti yang kita sudah rencanakan, besok ini kita puasa dan memang bulan Ramadan. Walaupun nanti terlambat bangun, sudah tercover, sudah termasuk dalam niat tersebut. Ya, jadi bangun malam untuk makan sahur itu niat, Pak. Jadi nggak perlu dilafazkan niat itu. Ya. Tidak didukung dengan dalil melafazkan niat. Ya. Apalah itu ya. Iya. Adapun Imam Za'far dan Imam Malik, juga sebuah riwayat dari Imam Ahmad menyatakan cukup satu kali niat pada permulaan untuk 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Ini pendapat Imam Malik, dan ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, 1 bulan untuk niat pertama itu sudah cukup. Nanti saya mau puasa Ramadan, sudah cukup itu. Menetapkan di dalam hati bahwa kita akan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, itu pun sudah tercukupi. Ya. Oleh karenanya, melafazkan niat tidak dikenal di kalangan salaf, ya, dan tidak pernah ada dalil-dalil yang sampai kepada kita, bacaan-bacaan yang kita baca di malam hari tersebut. Sudah, tinggalkan itu. Apa susahnya? Ya, apa kurang yakin? Saya tidak enak kalau tidak melafazkan. Nanti begitulah, sholat juga melafazkan niat, puasa melafazkan niat, segalanya ya, wudhu juga pakai nawaitu, tidak ada. Segala sesuatu perkataan ini sudah cukup. Ya, saya ulangi perkataan para ulama ini, mayoritas
Dengan mengatakan bahwa bangun malam berarti adalah dengan maksud dan kehendak makan sahur, sudah dianggap sah sebagai niat puasa, karena niat adalah sebuah maksud dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Itu cukup jelas, bahasa Indonesianya juga sudah bagus itu, ya. Rukun puasa adalah menahan, ya, menahan segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, makan, minum, dan bersetubuh di siang hari. Ya, Allah telah menghalalkan pada malam hari bulan Ramadan segala sesuatu yang membatalkan di siang hari, kemudian memerintahkan untuk menahannya tadi. Kalau di malam hari sudah bebas lagi. Walaupun syariat pertama itu di bulan Ramadan semuanya nggak boleh bersetubuh, Pak. Berat. Maka ada beberapa ayat kalau kita baca, coba kita break sebentar baca surat Al-Baqarah ayat 187. Saya tidak buka-buka tafsir, kalau enggak waktunya Masya Allah cepat sekali ya. Sekarang memang Isya juga kan cepat ya, apa namanya. Coba surat Al-Baqarah ayat 187. Tolong dibaca. Silakan, saya mau baca. Ayo. Surah Al-Baqarah ayat 187. Iya, awal mulanya itu tidak boleh bersetubuh pada malam hari. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini, Allah juga sudah tahu, maha tahu Allah. Kalian tidak bisa menahan. Ya. Maksudnya menahan untuk tidak sebulan tidak bersetubuh dengan istri. Maka sekarang, maksudnya setelah ayat ini turun, campurilah mereka di malam hari. Ya. Tapi di penghujung ayat ini, kecuali kalian sedang beriktikaf di masjid. Makanya salah satu pembatal iktikaf itu adalah bersetubuh dengan istri. Ya. Kecuali tidak ada iktikaf, ya tetap halal di bulan Ramadan. Walaupun 10 yang akhir halal. Cuma kalau sudah niat iktikaf masuk di masjid, maka itu ada larangan, jangan kau campuri mereka sedang kamu beriktikaf di masjid. Itu dikecualikan lagi ya. Jadi jelas di sini, insya Allah segitu dulu yang bisa kita bahas, dan kita lanjut lagi sunnah-sunnah dan etika berpuasa. Ya. Ya tunggulah, kan masih ada waktu sebulan lagi. Kecuali kalau sekarang bapak-bapak nanya, ya saya jawab. Ya, tapi kalau sesuai dengan
pelajaran, ya kita tunggu sampai pada babnya ya. Baik, saya barusan kirim ke Pak Ustadz tentang yang kita bahas keutamaan tadi ya, gitu. Kemudian nanti satu lagi saya akan kirim seusai ini. Silakan, ada yang mau tanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mutlak. Ya, baik. Safar. Safar. Apa? Ya. Pertama, dalam safar tidak wajib puasa. Ayat sudah menetapkan itu. Ya. Apabila kau dalam perjalanan atau sakit dan lalu kau berbuka, maka gantilah di hari yang lain. Itu kan safar sudah menetapkan untuk tidak berpuasa diperbolehkan. Kemudian pertanyaannya, bolehkah yang sedang safar karena sudah ada uzur untuk tidak berpuasa, mereka boleh bersetubuh? Maka apa yang difatwakan oleh para ulama boleh. Cuma tadi pertanyaannya ada tersisa sedikit. Apakah istrinya sudah suci dari mens atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Karena nanti kita akan bahas di sini, akan terbahas, perhatikan kalimat saya, apabila seorang suami pulang dari safar. Karena kan kalau safar nggak puasa nih suaminya. Lalu dia dapati istrinya baru suci dari haid, berarti juga tidak sedang berpuasa, maka boleh mereka bersetubuh. Samalah kasusnya seperti yang antum tanyakan, diperbolehkan. Tapi pertanyaannya, ya, antum mengatakan bahwa istrinya tidak berpuasa karena belum bersih. Itu jadi penghalang untuk tidak bisa bersetubuh. Jadi bukan masalah safar, safar sudah boleh karena suami juga ada uzur untuk tidak berpuasa karena dalam safar, istri juga safar tadi sudah jelas boleh. Bahkan kalau nanti kita akan bahas pendapat beberapa ulama, seandainya sudah tidak bisa menahan diri untuk tidak bersetubuh, ya sudah suami istri adakan safar aja. Ya. Loh, nanti kita akan bahas ini. Ya, seandainya suami istri memang tidak bisa menahan lagi daripada dia jatuh kepada hal yang haram yang lebih parah, yang lebih besar, mereka adakan safar. Karena rukhsah untuk berbuka
dengan sendirinya rukhsah untuk bersetubuh, maka boleh, nggak apa-apa. Ada kan sengaja safar demi untuk bersetubuh, itu pun diperbolehkan. Cuma pertanyaannya tadi, yang tersisa istrinya sudah suci dari haid atau belum? Kalau belum, berarti ini yang menghalangi mereka untuk bersetubuh. Sebagaimana Allah tetapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Coba baca. Nggak bisa, nggak boleh. Ya, adapun yang mengatakan harus bersedekah, ini hadisnya lemah karena terbantah dengan ayat ini. Coba lihat, jadi makanya itu dipertegas dulu. Kalau memang belum suci dari haid, ya tidak boleh dicampuri. Tunggu sampai suci. Jadi bukan masalah safarnya yang menghalangi mereka bersetubuh, tapi masalah belum sucinya istri tersebut. Suci ditandai dengan, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ditandai dengan cairan putih. Ini para ibu lebih tahu, ya, karena yang mengalami ya itu perempuan, ibu-ibu lebih tahu. Dan apa yang dikatakan suci harus sudah mandi wajib. Nah, itu dua lagi tuh tambahannya. Harus sudah mandi wajib dulu, baru boleh bersetubuh. Silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 222. Karena nanti akan ada bab pembicaraan khusus tentang itu, Pak. Ya. Maka saya bawakan kitabnya. Silakan, siapa yang mau baca? Iya. Ya. Sudah? Ya sudah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi harus sudah suci, ditandai dengan cairan putih yang keluar dari, sudah tahu ibu-ibu mungkin, dan sudah mandi wajib. Ya, begitu. Nah, adapun yang mengatakan hadis bahwa bersedekah setengah dinar, ini masih dibantah oleh beberapa ulama karena sudah dirajihkan pendapat pokoknya kalau belum suci belum boleh bersetubuh. Coba lihat hadis 157. Di kitab ini ada daftar isinya juga, tapi karena sudah duluan ditanya, ya sudah. Silakan, siapa mau baca? Hadis 157. Dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, orang yang dulu istrinya pada dia dalam haid, maknanya dia mesti bersedekah satu dinar sampai setengah dinar. Diriwayatkan dia mulai lima dan dia mulai lagi tapi yang lain dari mereka tiga. Mauquf artinya perkataan sahabat.
karena terbantah dengan ayat ini. Ya. Hadis 157 tadi ya. Ya, sambil dibaca itu ya. Sudah selesai? Ya. Sudah. Siapa lagi yang mau tanya? Di bulan Rajab bentar kan ada amal baik digandakan, amal buruk digandakan juga. Maksudnya kalau kita puasa gitu, puasanya iya. Ada. Kalau niatnya berpuasa di bulan haram, karena Rajab itu termasuk bulan haram, maka diperbolehkan. Karena amalan-amalan yang namanya amalan-amalan di bulan Rajab, salah satunya adalah saum. Tapi tidak ada satupun dalil yang disepakati saum 30 hari, tidak ada. Ya, tapi sebagian besar kalau kita mau berpuasa di bulan haram itu diperbolehkan. Ya, itu amalan-amalan di bulan haram. Bulan haram itu ada berapa? Ada berapa bulan haram? Ada 4. Siapa yang bisa nyebut 4? Yang 3 nyambung, yang 1 terpisah. Ayo. Siapa yang tahu? Bulan haram itu ada 4, udah benar jawabannya. Bulan apa aja? Zulhijjah itu sudah termasuk, tapi kan dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kan nyambung nih 3, yang 1 terpisah, Rajab. 4 bulan ini yang disebut bulan haram. Barang siapa yang menganiaya diri di bulan itu, maka dilipat gandakan dosanya. Kenapa? Jangan kau menganiaya dirimu pada 4 bulan tersebut. Memang awalnya diharamkan berperang. Buka surat 9 ayat 35. Surat 9 ayat 36. Ayo cepat, yang nanya baca. Surat 9 ayat 36. Yang lain catat. Ada 4 bulan, 3 bulan yang nyambung berturut-turut, 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab terpisah. Iya. Dan diwariskan kepadamu, dan ketahuilah tidak akan beriman di antara kaum. Bukan itu. Sepertinya salah itu dibukanya, iya. Surat 9 ayat 36. Iya. Ya sudah, yang ketemu aja lah baca. Lama, nanti kelamaan habis waktunya, Pak. Sesungguhnya bilangan bulan pada di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, sewaktu Dia menciptakan langit dan bumi, antaranya 4 bulan. Iya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang tepat itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Iya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ada 2 catatan kaki, tolong dibaca, Pak. Yang pertama Al-Furqan 40 ya. Iya. Lihat nomor 119. 640 ya. Iya. Di 640 itu ada footnote. Ada nggak? Lihat nomor 119. Yang langsung nggak ada emang? Di itu nggak ada, woi? Nggak ada. Oke. Bulan berapa tuh? Ya lihatlah 119. Ya. Ya udah, kan di itunya sudah ada di sini ya. Iya. Maksudnya
Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dah jelas. Kemudian jangan menganiaya, artinya ialah janganlah kamu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu maksudnya ya. Misalnya melanggar kehormatan bulan itu dengan melakukan peperangan, salah satu diantaranya, itu ya. Jadi boleh tapi tidak sebulan, nggak ada riwayat sebulan. Boleh Senin Kemis boleh di hari itu, atau sehari puasa sehari enggak, yang maksimal ya. Sebanyak-banyak saum untuk umat Nabi Muhammad SAW, sehari berpuasa, sehari tidak. Atau beberapa hari yang kita mau berpuasa di bulan-bulan haram itu boleh. Ya. Oke. Apa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih boleh dibilang haidnya nggak teratur. Menurut dia ini nggak bersih gitu. Nah. Itu apa udah boleh terus kalau ya. Kalau misalnya berhubungan badan apa itu boleh. Masih ada nggak apa-apa. Kalau memang itu berulang-ulang terjadi, maka itu dikatakan wanita yang beristi'adah. Itu sudah dianggap penyakit. Ya, maka Rasulullah SAW memberi hukum hendaknya dia menahan diri 6 atau 7 hari tidak berpuasa, dan dia lihat kalau itu mandi, dan kesananya kalau masih keluar darahnya boleh berpuasa seperti orang suci, boleh juga disetubuhi. Karena kembali kepada hukum seperti hukum suci, karena itu dianggap penyakit. Tapi kalau yang ditanyakan adalah sebagian hari mungkin dia sudah bersih, tiba-tiba beberapa hari kemudian dia ada lagi keluar. Nah, dihitung kebiasaan wanita ini biasanya mensnya berapa hari? Itu kata para ulama fikih. Biasanya wanita lebih tahu. Ya. Kalau sebelum dimana kebiasaan dia headnya, ya mungkin contoh saya kasih, mungkin 3 hari sudah berhenti darahnya, padahal biasanya dia mensnya 1 minggu, katakan 7 hari. Nah, kalau sebelum 7 hari darah itu masih keluar, karena kebiasaan wanita ini adalah yang biasanya 7 hari headnya, maka itu masih dianggap darah head. Maka dia tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat, tidak boleh disetubuhi. Tapi kalau kebiasaan dia, kalau sudah 1 pekan atau 7 hari tadi, saya ambil kata 6 atau 7 karena memang dalil yang ingin saya tunjukkan nanti. Ya. Kalau di luar itu 7 hari lah katakan kebiasaannya, tiba-tiba di hari yang ke-12 sampai yang ke-13 keluar, itu sudah tidak dianggap. Berarti boleh. Itu sudah darah fasad atau darah rusak yang keluar, bukan darah head. Seperti itu ya. 2. Yang ketiga, terus-menerus keluar. Nah, ini kalau terus-menerus keluar sudah dianggap penyakit. Baca hadis 149 ya. Kita bisa buka 149 dulu. dari Aisyah bahwasannya Fatimah binti Abi Husain biasa istiadah, maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya darah haid itu darah Islam yang benar. Apabila ada begitu, berhentilah dari sholat, tapi jika ada yang lain, berwudulah dan sholatlah. Diriwayatkan dia oleh Abu Dawud. Ya. Ya. Sampai 154. Baca biar sampai jelas. Dari Ummu Atiyah dia berkata, kami tidak menganggap apa-apa atas air keruh dan enggak, 150-nya belum. Maksudnya 149, 150 sampai 154. Ada beberapa hadis pendek-pendek kok. dan
di hadis Asma binti Umayyah Mm-mm. di sisi Abi Daud, dan hendaklah ia duduk di satu di sana, maka apabila ia lihat di atas air, hendaklah ia mandi satu dua kubur yang asal, ia mandi satu mandi dan ia mandi dua fajar satu mandi, dan hendaklah ia berwudu antara dua. Ya, kalau tidak memberatkan. Lanjut makanya sampai 154. Yang lain semuanya dibuka sambil dicatat boleh. Iya, baca sampai 154. Iya. Ya, lanjut. Dari Umar binti Jahsi. Nah, ini perhatikan hadis ini. Saya pernah Isti'adah yang banyak dan keras. Saya datang kepada Nabi SAW meminta air kepadanya. Maka sabdanya, yang demikian hanya satu gangguan dari syaitan. Oleh itu hendaklah engkau berhenti 6 atau 7 hari kemudian engkau mandi. Maka apabila engkau sudah bersih, sholatlah 24 atau 23 hari. Dan sahurlah dan sholatlah sunnah, karena yang demikian itu kamu. Dan buatlah demikian tiap-tiap bulan sebagaimana ketentuan berkait. Tetapi jika engkau buat menata subuh dan mengaktifkan asar, kemudian engkau mandi ketika engkau bersih. Lalu engkau jamak sholat subuh dan asar. Ini dalil yang dikutip oleh para ulama nanti bolehnya menjamak sholat karena sakit. Dalilnya ini karena dikiaskan kepada wanita isti'adah. Ya, ini dalilnya. Jadi boleh menjamak 2 sholat bagi orang sakit. Lanjut. Sholat subuh dan asar, kemudian engkau akhirkan maghrib dan takbirkan isya. Iya. Kemudian engkau mandi. Kemudian engkau jamakan 2 sholat itu. Buatlah begitu dan engkau mandi beserta subuh dan engkau sholat padanya lagi, dan yang demikian perkara yang lebih aku sukai dari yang lainnya. Diriwayatkan dia oleh Imam Bukhari Ya. Hadis ini yang mengalihkan dari hukum perintah pertama kepada hukum sunnah. Ya, perhatikan yang lain. Karena pertama hadis yang dibaca tadi, Rasulullah SAW seakan-akan memerintahkan untuk mendirikan 2 sholat tadi mandi. Tapi hadis ini untuk mengalihkan, kalau kau sanggup dan itu yang aku sukai. Ya, artinya tidak wajib. Cukup wudhu juga cukup. Kalau ini jadi wajib, maka itu nanti jadi berat bagi wanita. Ya, oke, lanjut sampai 154. Dari Aisyah bahwasannya Ummu Habibah binti mengadu kepada Rasulullah SAW tentang darah, maka sabdanya, berhentilah sekedar yang biasa dihalangi itu. Kemudian mandilah, tapi adalah Ummu Habibah mandi buat siap-siap sholat. Itu kemauan Ummu Habibah. Ya, hadis ini juga sekaligus menerangkan kepada kita seperti perkataan saya tadi. Kebiasaan seorang wanita tahu berapa hari dia mens. Kalau di luar hari tersebut darah keluar, itu nggak dianggap. Ya, tapi kalau sebelum hari-hari yang biasa dia mens keluar darah, itu dianggap masih darah mens. Cukup jelas? Ibu-ibu cukup jelas? Baik, sudah habis. 153. Dan pada satu riwayat bagi Bukhari, dan hendaklah engkau berburu buat tiap-tiap sholat. Dan diriwayatkan bagi Abi Daud dan lainnya. Ya,
Jadi supaya ibu-ibu jangan merasa berat. Ya, akhirnya Rasulullah SAW hanya dengan tegas mengatakan yang penting wudhu lah. Kalau mandi cuma yang disukai. Dah, satu hadis lagi tanggung. Dari Ummu Atiyah yang berkata, Iya. tidak menganggap apa-apa air Ya, ini yang paling tegas dari perkataan saya. Kalau keluar di luar itu, hari-hari tersebut itu nggak dianggap. Itu kata Ummu Atiyah tadi, ya. Ini kenapa saya kok panjang banget? Karena ada ibu-ibu saya lihat situ. Dan ini babnya untuk ibu-ibu supaya jelas. Karena ini akan muncul pertanyaan nanti ketika puasa loh. Ya, dia sudah suci 7 hari, tahu-tahu hari ke-12 keluar, nggak dianggap, udah puasa aja terus. Nggak usah lagi dia berhenti. Kalau dia nggak tahu nanti dia berhenti puasa. Padahal itu bukan lagi dikatakan darah haid, karena sudah masa haidnya sudah berlalu. Ya. Tapi kalau sebelumnya ini perlu diketahui juga, baru 3 hari sudah berhenti, dia mandi, dia puasa, tiba-tiba hari keempat keluar lagi, itu termasuk darah mens, nggak boleh. Ya, baik. Apalagi kalau kurang jelas diperjelas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suami berhubungan di bulan puasa antara suami dan istri, itu supaya kafaratnya suami istri apa gimana? Ya. Kalau itu ya yang punya harta suami doang terkena, ya. Tapi kalau atas kerelaan ada 2 pendapat, ya. Suaminya dan istrinya memang benar-benar sama-sama rela ini, ya kena dua-duanya. Tapi kalau suaminya yang maksa, istrinya terpaksa, maka istrinya tidak terkena kafarat. Yang terkena kafarat cuma suaminya aja, ya. Kafaratnya sudah tahu toh? 2 bulan puasa berturut-turut. Ada yang mengatakan harus ngulang. Karena di situ berturut-turut. Berturut-turut. Itu kafarat. Ya. Itu ada dalam hadis, dalam bab saum juga yang walaupun belum sampai ke situ karena sudah ditanya, nanti dicatat aja dulu karena waktunya sudah sangat ini ya. Khawatirnya kemalaman, kasihan yang jauh ini. Yang paling jauh kan iya. Ya, baik. Itu tentang kafarat ya. Ya. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Diulangi niatnya lagi. Ya. Tapi yang kemarin-kemarin udah batal. Ya, kecuali kalau sudah berniat ingin menetapkan 10 hari di masjid, itu tidak boleh keluar demi untuk itu. Tapi kalau besok-besok mau diperbarui dengan niat tentunya. Ya. Ya, tentang kafarat mungkin kalau mau dicatat aja dulu hadisnya 695. Kafarat untuk orang yang bersetubuh di siang hari, dicatat aja nanti dibaca di rumah ya. 695. Dah cukup? Bagaimana Pak Ketua? Oh masih ya. Silakan. Kalau Pak Ketua boleh. Waalaikumsalam. Ya. Kan tadi makanya nggak didengerin sih ayatnya. Coba kalau dibaca didengerin, tentu pertanyaannya nggak muncul. Coba baca lagi surat 9 ayat 93-nya. Surat 9 ayat 36-nya tadi. Coba deh pelan-pelan baca. Ya diserang, ya serang lagi lah. Jangan diam aja. Surat 9 ayat 36. Oke.
Enggak, bukan itu. Ya. Coba perhatikan bacaannya. Kok berperang? Coba bacanya kok agak. Nah, itu baru benar. Iya, tambah satu ayat lagi. Walaupun ayat ini cukup, tapi ada yang lebih tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 194. Pertanyaannya bagus loh, Ustaz. Iya, masa kita diserang diam aja? Enggak. Bagus pertanyaan, Masya Allah tuh. Ya, tapi ada jawabannya, makanya tadi dibaca ayatnya. Ayo, surat Al-Baqarah ayat 194. Kisos. Seimbang. Astagfirullah. Tolonglah yang lain yang baca. Ya. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Ya. Itu kan di bulan haram ini ceritanya. Itu tadi yang suruh ditunjukin tadi sebenarnya. Poin 199. Ketemu nggak? Footnote-nya ketemu kan sekarang? Nah, yaitu yang 4 bulan tadi. Ya. Nah, adapun kalau umat Islam diserang di bulan haram, yang sebenarnya di bulan itu tidak boleh berperang, maka poin yang footnote 118, Pak, dengan serangan enggak boleh, masa diem aja. Nah, itu maksudnya ya. Jadi tetap diserang. Iya, cuman kita tidak boleh memulai perang di bulan itu. Cukup ya? Ya, kalau Pak Ketua bilang cukup, cukup. Cukup? Ya, karena ketuanya beliau. Kalau di sana saya nanyanya sama beliau, karena yang punya rumah. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.